Kita mulai saja ya. Yang lainnya biarin aja nanti menyusul. Karena waktunya mepet, takut keburu pada weekend. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan pertemuan pertama untuk mata kuliah metodologi penelitian. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk seluruh mahasiswa, yang pertama saya mau menyampaikan permohonan maaf dulu kalau hari Jumat saya berhalangan karena waktu itu saya mohon izin untuk melakukan kunjungan bagi mahasiswa pendidikan fisika yang saat ini sedang melaksanakan praktek keterampilan mengajar di daerah Serengseng gitu ya. Jadi karena sudah janji udah dari minggu sebelumnya, dari 2 minggu yang lalu gitu. Jadi izin waktu itu saya pikir ya udah kuliahnya kita undur jam 3, tapi ternyata jam 3 memang ada kuliah yang lain ya, nggak apa-apa. Kemudian saya tawarkan hari Sabtu aja sebagai kuliah pertama. Oke, semua setuju. Minimal PJ-nya setuju karena sudah ditanyakan dulu ke kelasnya gitu ya. Ya, pertemuan hari ini kita singkat aja sebagai pendahuluan awal. Saya terlupa kalau semester ini saya pegang mata kuliah metodologi penelitian bersama dengan Pak Mangasi ya. Saya nggak nanya ke Pak Mangasi apakah mau pertama masuk atau saya duluan, karena dari pengalaman sebelumnya biasanya Pak Mangasi akan minta saya duluan ngajar gitu. Jadi saya nggak nanya lagi. Ya udahlah saya duluan juga nggak apa-apa. Nah ini mata kuliah metodologi penelitian ini memang saya nanti minta izin ya karena ada beberapa mata kuliah tingkat akhir juga di prodi. Ini prodi fisika ya, bukan pendidikan fisika, fisika ya. Iya, Pak. Ya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang saya pegang, mata kuliah lain, baik mata kuliah pilihan maupun mata kuliah wajib, yang saya berusaha untuk tidak tumpang tindih 100% ya. Kalau beririsan boleh, tapi tidak tumpang tindih 100% gitu ya. Baik, muara akhir dari dari mata kuliah metodologi penelitian ini sebetulnya adalah proposal gitu ya. Proposal penelitian. Ya idealnya sih proposal penelitian yang memang nanti akan kalian jadikan untuk tugas akhirnya ya. Saudara jadikan modal untuk nanti semester berikutnya saudara daftar SPS atau ya karena semester ini saya nggak tahu semester ini mengambil SPS nggak? Ambil, Pak. Ngambil lah. Iya. Jadi kan sebetulnya sekalian ya. Jadi ini. Cuma karena saya ya jadi mata kuliah metodologi penelitian produk akhirnya harusnya sih memang proposal penelitian ya yang nanti akan diseminarkan dalam mata kuliah SPS. Namun demikian memang karena saya juga megangnya hanya setengah semester gitu kan, karena saya berdua dengan Pak Mangasi, ya mungkin nanti Pak Mangasi yang akan menyelesaikan tagihannya harus sampai dapat proposal penelitian gitu. Jadi untuk yang bagian saya akan berikan di awal-awal saja ya, misalnya dari ya secara keseluruhan, nanti di metode penelitian seperti apa, kemudian pelaporannya seperti apa. Jadi memang kalau boleh itu memang dibagi dua terkait dengan metode penelitian itu pertama terkait dengan memang pelaksanaan bagaimana mengimplementasikan keterampilan dalam melakukan suatu riset atau penelitian. Yang kedua bagaimana kita membuat pelaporannya gitu ya. Pelaporannya dalam bentuk ya tadi proposal penelitian gitu misalnya.
Baik, di Epsilon sudah saya buatkan mata kuliahnya, jadi silakan untuk pertemuan hari ini saudara isi absen. Jadi nanti perkuliahannya mungkin kita kombinasikan saja antara pertemuan luring dengan pertemuan daring. Tapi apapun pertemuan tatap mukanya, maka tugas-tugasnya mohon untuk bisa di-upload atau di-submit ke Epsilon ya, supaya tidak tercecer, supaya memang kita memenuhi prinsip paperless, supaya hutan kita lestari gitu ya, hutan kita tidak gundul, karena tingkat pemakaian kertas bisa kita minimalisir gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi supaya tercatat juga tugas-tugasnya, silakan nanti dikumpulkan melalui Epsilon saja. Dan untuk nanti kan saya kuliahnya paling sampai UTS. Ya, UTS-nya nanti kita lihat ya, apakah dalam bentuk tertulis. Biasanya saya nggak dalam bentuk tertulis, biasanya dalam bentuk pengumpulan tugas saja. Ya, pengumpulan tugas apa ya? Saya kira-kira kalau kumpulan tugasnya proposal, harusnya proposal itu misalnya di akhir semester, tapi di UTS sudah diminta, ya itu nanti jadi bahan pertimbangan saya ya. Apakah memang dalam bentuk proposal utuh ataukah dalam bentuk kajian-kajian pustakanya saja gitu ya, sampai 40. Baik, itu kemudian untuk RPS nanti akan saya share di grup ya. Nah ini saya belum bisa sharing. Sorry, RPS-nya nanti akan saya upload di Epsilon. Gitu. Nah, mungkin sekarang aja kalau ini saya upload. Jadi tolong saya diizinkan untuk share ya, share file di Zoom. Belum saya download. Baik, sepertinya harus saya download dulu. Harus saya hapus dulu.
Ya, sebentar. Untuk RPS-nya juga saudara sudah dapat mungkin dari web ya. Halo? Halo? Anybody home? Ya masuk. Ya. Udah diambil dari web? Atau belum? Ini udah saya share lagi di Syakat RPS, di Epsilon di Syakatnya. Baik, silakan. Itu kita lihat. Sudah ada, Pak. Oh iya, sudah ada. Gitu. Penelitian bobotnya 2 SKS. Benar ya, bobotnya 2 SKS ya? Metode penelitian. Betul, Pak. Ya. Ya, jadi ini mata kuliahnya metodologi penelitian fisika 2 SKS, bentuk perkuliahannya teori, kuliah tatap muka dengan case based learning, kemudian prasyaratnya fisika modern, fisika kuantum, mekanika kuantum, fisika matematika dan statistika. Ini materinya, ini nanti capaian pembelajarannya akan diperoleh, saudara silakan dibaca RPS-nya. Untuk pokok bahasanya mulai dari riset konsep, riset problem gitu ya, dan juga riset desain, kemudian processing dan analisis data, kemudian interpretasi dan report writing, kemudian teknik penulisan rujukan dan daftar pustaka, serta praktek penyusunan proposal penelitian. Nah ini ya, jadi memang kalau dari ini saya mungkin nggak bisa nagih proposal, karena proposal itu di akhir semester ya. Nah, coba kalau saya lihat ininya, UTS itu sampai pertemuan yang ke-8, jadi terakhir kita mendefinisikan terkait dengan menganalisis mekanik operating research report. Ya, jadi ini mendefinisikan arti, meaning, arti apa ya? Mendefinisikan meaning interpretation, kemudian menentukan interpretation, kemudian menganalisis teknik interpretasi, kemudian menganalisis precaution, terus kemudian menganalisis significant of report writing, menentukan different step in writing. Wah ini cukup panjang ya. Jadi di materi di akhir ini ternyata bersambung ke bawah ya, kira-kira seperti itu. Kalau dikaitkan dengan sini aja, kalau dikaitkan dengan tadi
Nah, jadi ini sebetulnya sampai ke sini ya, interpretasi and report writing. Jadi sampai yang kelima, yang keenam dan ketujuhnya nanti bagian dari Pak Mangasih aja lah ya. Gitu. Baik. Kemudian nanti untuk tugas-tugas yang diberikan dalam perkuliahan metode bagi penelitian ini adalah karena mata kuliah wajib dan nanti skripsi juga tidak ada skripsi yang kelompok ya dalam pelaporannya, kalau dalam kerjanya boleh kelompok. Jadi untuk metode penelitian ini juga nanti tugas-tugasnya lebih banyak ke tugas individu ya, disesuaikan dengan karakteristik ataupun kepeminatan, bidang kepeminatan yang saudara ajukan gitu ya. Baik, sementara sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Yusuf dari tadi udah on kamera. Oh iya Pak, mau nanya, tapi Iya, terkait silakan. dengan Epsilon Pak. Kan kita Iya, waktu gimana? dulu itu kan udah ngambil eksperimen fisika ya Pak. Nah Iya. itu eh, kira-kira didiamin aja apa gimana Pak? Soalnya kita ditambahin lagi gitu. Oh, maksudnya? Itu username kita di Epsilon itu masuk ke dalam eksperimen fisika 119 gitu Pak. Oh, jadi ada dua kali ya? Iya, ada 2 course Pak jadinya. Eksperimen fisika 119 sama metodologi penelitian fisika. Oh iya, itu beda tuh. Kan eksperimen tersendiri, metode penelitian juga tersendiri. Satu-satu sebenarnya. Jadi ya kamu nanti masuk ke dua mata kuliah tersebut. Saya pikir ada dua kali eksperimen fisika. Jadi ya diamkan nanti kalau yang eksperimen fisika ya ikutnya epsilon yang eksperimen fisika. Kalau metodologi penelitian ya ikut yang metodologi penelitian. Ya, Oke itu baik ya. Pak. Jadi didiamkan Iya. saja ya Pak. Iya, didiamkan aja. Nanti kita belajar pakai platform itu. Maksudnya dibiarkan gimana? Kan itu dua mata kuliah yang berbeda. Oh, oke baik Pak. Terima Saya kasih kan Pak. saya kan tidak mengatakan eksperimen fisika dengan metodologi penelitian adalah dua mata kuliah yang sama. Kan saya nggak bilang gitu. Ini mata kuliahnya adalah mata kuliah yang berbeda. Nah, tinggal nanti saya coba usahakan agar kedua mata kuliah tersebut misalnya tidak tumpang tindih gitu ya. Tapi kalau beririsan ya pasti beririsan gitu. Oke baik. Terima kasih Pak Ya, atas informasinya. ya baik, terima kasih. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Baik, kalau belum ada, saya lanjut lagi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan dipotong ya. Nah ini sebentar. Maaf Pak, Oh iya, gimana? itu mata kuliah eksperimen fisika udah diambil Pak di semester 117 Pak. Oh gitu. Ya jadi ini nggak tahu kenapa ditambahin lagi gitu. Berarti saya salah ini ya. Kemarin ada salah satu PJ yang, berarti saya salah nama. Nanti kalau gitu saya hapus, saya ganti deh. Saya hapus, saya itu. Tadi malam ada yang bilang eksperimen fisika belum ada ininya, belum ada slot di epsilonnya. Nah kemudian tadi malam saya coba untuk membuatkan. Nah kayaknya mungkin file dari Siakat yang masuk ke situ adalah yang mata kuliah metodologi penelitian kali ya. Coba ya saya cek. Nah ini yang eksperimen fisika, coba saya cek filenya itu. Oh iya betul, berarti saya salah ini, saya salah masuk makanya jadi download. Berarti nanti saya hapus.
Iya, salah masuk kamar saya. Maaf ya. Ini saya ganti cut. Nah, berarti ini yang saya buka mata kuliah apa ya? Ini benar mata kuliah Medlit. Coba sebentar ya. Izin saya ini kan dulu. Kayaknya ini ada yang double-double nih. Medlit ini oke. Terus kalau yang ini, ya udah saya. Ya baik. Jadi itu ya, minta maaf. Nanti saya hapus yang di eksperimen fisikanya. Salah masukin. Ini akibat banyak mata kuliah ya. Jadi saya akan keder jadi. Baik, terima kasih informasinya. Nah, mungkin saya lanjut bahwa mata kuliah metodologi penelitian ini juga akan mendapatkan tantangan setelah komen dari Pak Menteri. Kalau tugas akhir mahasiswa itu nggak perlu ada skripsi lagi gitu ya. Nah, tapi karena aturan kan kita tidak bisa bekerja berdasarkan dari hanya ucapan, harus ada edaran dari kementerian dulu. Kalau memang itu udah dibunyikan seperti itu ya tentu perguruan tinggi mau nggak mau akan mengikuti ya. Cuma untuk saat ini mungkin yang bisa saya tekankan bahwa tugas akhir atau skripsi itu adalah sebenarnya rangkuman dari seluruh pengetahuan maupun keterampilan yang diberikan gitu ya selama mahasiswa melakukan pembelajaran di kampus gitu ya. Jadi muara akhir dari keterampilan itu semua, saudara dapat fisika dasar, kimia dasar, matematika dasar, fisika modern, termodinamika, fisika kuantum, fisika zat padat, dan seterusnya. Yaitu mengajarkan kita bagaimana melakukan suatu kaidah ilmiah. Jadi yang namanya akademik, maka pakemnya itu adalah dia harus berlandaskan dari suatu kaidah ilmiah. Nah, untuk penilaian seberapa mahir, seberapa terampil mahasiswa dalam melakukan suatu kegiatan ilmiah, ya maka mereka diminta untuk membuat laporan hasil kegiatan ilmiah yang sudah dilakukan. Jadi kegiatan entah itu SPS ataupun mungkin metodologi, jadi dalamnya ada aspek memang melihat masuk ke dalam aspek bagaimana kemampuan kita dalam membuat satu laporan hasil dari pengamatan, observasi, hipotesis, kemudian pembuktian hipotesis tersebut melalui suatu perkebunan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu teknik yang kedua adalah bagaimana menuliskan laporan tersebut gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang kan kita menyadari tulisan itu terkadang bisa berakibat fatal kalau susah. Ya. Kita sekarang mengenal hoax dan sebagainya. Nah, jadi di dalam skripsi atau tugas akhir juga pada prinsipnya kita mencoba agar
pelaporan dari tugas akhir itu memang harus memenuhi kuota atau standar tertentu ya, standar tertentu yang melihat bagaimana kualitas ya, bagaimana kualitas karya akhir yang sudah dikerjakan mahasiswa dengan bermodalkan dari pengetahuan-pengetahuan yang ada sebelumnya. Baik, ini nama-namanya udah sesuai ya? Mulai dari Atika, Tiara, Bayina, Adayila, semua ya? Berarti ini ya, dosen pengampunya saya dengan Pak Mangasi, metode penelitian fisika 2 SKS ya. Gedungnya tempat dan lokasinya di GHA lantai 4 ya, yaitu di jam 10 ya, sampai jam 11.50. Dan kayaknya ini kita bisa lihat kalau Jumat itu ya mungkin nanti bisa kita coba agak lebih pagi aja, misalnya jam 9, supaya selesainya nggak 11.50, karena 11.50 itu kan udah hampir jam 12 sholat Jumat gitu ya. Nanti agak repot gitu ya. Baik, itu selanjutnya salah satu buku rujukan yang saya pakai ini ya, ini riset metodologi, metode dan teknik ya, pengarangnya Kotari dari New Age International Publisher ya. Ini kayaknya India ya. Ya kira-kira ini buku, salah satu buku yang nanti jadi menjadi pegangan kita gitu. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita masuk ini meaning of research gitu ya. Wah. Kalau ini mata kuliah PJ-nya siapa? Saya Pak sama Mikel. Oh ya, Ambar. Ya, Ya. Ambar. Kenapa mesti 2? Kenapa mesti 2 orang? Ya udah. Sekedar tanya. Baik, Ambar. Arti riset. Nah, ini paling enak kan kita nanya nih. Apa? Meaning of research. Nah, di sini nih, kira-kira. Bisa dibaca nggak? Menurut kamu penelitian itu apa sih? Kamu boleh menurut pemahaman kamu ataupun apa yang tertulis di sini. Ambar, mana Ambar? Udah ke-share belum? Iya. Sudah Pak. Ambar riset itu apa sih? Riset Penelitian itu apa sih? seperti menginvestigasi Pak. Iya. Jadi riset itu adalah menginvestigasi. Apa yang diinvestigasi? Apa yang diinvestigasi? Ya tentunya apa ya?
bisa hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, atau juga berkaitan dengan pengembangan pengetahuan ataupun pengembangan teknologi yang ada, gitu ya. Jadi bisa aja, ya sebenarnya nggak ada masalah. Misalnya apa ya? Misalnya gerak relativitas khusus itu masalah nggak sih buat kita? Ya, Mbak, masalah nggak buat kamu? Kalau nggak ada teori relativitas, bermasalah nggak buat kamu? Misalnya, ya itu filosofi. Jadi, nah ini nih, memang kalau pertemuan daring nggak enaknya gini, kalau ditanya jadi nggak take up gitu ya. Kalau menurut saya, permasalahan utama yang kita dalam pembelajaran itu adalah kita harus melatih menjawab apapun itu jawabannya pada saat kita ditanya. Jadi jangan lama diam dulu. Nah itu kita harus biasakan, kecuali kalau suara saya nggak jelas, suara saya jelas nggak, ketangkep nggak, atau hilang nggak. Jelas, Pak. Nah kalau jelas, maka responnya tuh jangan terlalu lama gitu. Jangan terlalu lama, dan kalau ditanya, saya yakin mahasiswa tingkat 3 itu pasti sudah memiliki modal pengetahuan. Jadi seharusnya jangan takut salah kalau ditanya. Ya, jadi kita langsung jawab aja. Nah ini lihat kalimat riset atau penelitian itu adalah apa ya? Mengacu pada search for knowledge, mencari pengetahuan. Ya gitu aja. Jadi riset mencari, tapi itu ada kata re, gitu ya. Nah berarti ini artinya apa ya? Mencari kembali ya, gitu ya. Riset gitu ya, mencari kembali ya, artinya pencarian untuk pengetahuan gitu ya. Kemudian ada juga ini, riset adalah suatu aktivitas akademik ya, aktivitas akademik yang menggunakan beberapa apa pengukuran secara teknis gitu ya, pengukuran secara teknis ya. Jadi di dalam riset yang sifatnya ilmiah, penelitian yang bersifat ilmiah, maka penelitian tersebut harus didasari pada suatu kajian ilmiah. Kenapa kajian ilmiah? Ya dengan kajian ilmiah lah maka suatu pengetahuan itu bisa diterima berdasarkan logika kita, ya, berdasarkan logika kita. Ya jadi kalau namanya pengetahuan dia harus logis gitu ya. Kalau misalnya nggak logis ya artinya itu bukan suatu pengetahuan ilmiah gitu kan istilahnya. Tapi pengetahuan yang memang ya pengetahuan, misalnya kalau pengetahuan sesuatu yang tidak bisa diukur, baik diukur secara berulang ya maupun pengukuran yang apa ya ataupun pengukuran yang hanya bisa dilakukan satu kali gitu ya misalnya. Nah maka tentu itu masih masuk kaidah ilmiah. Namun demikian kaidah ilmiah juga harus menghasilkan atau berdasarkan sesuatu prinsip dari keilmuan, prinsip dari akademik, di mana prinsip akademik di dalam satu dunia pendidikan itu adalah pertama tentu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kebenaran, gitu ya. Nah, nilai kejujuran dan kebenaran dalam kegiatan akademik, ya maka proses-proses untuk menginvestigasi
atau meneliti, ya itu harus dilakukan dengan menggunakan kaidah ilmiah, kaidah yang terpercaya, yang alurnya adalah logis, membawakan alur dari alur yang sifatnya ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan karena berlandaskan pada tadi kebenaran dan kejujuran gitu. Itu ya Ambar ya. Nah kalau misalnya Ambar punya pendapat lain terkait dengan riset itu apa, ya silahkan aja disampaikan sekarang. Ada pendapat yang lain, Ambar? Ambar kedengeran gak sih? Halo Ambar, mana Ambar? Tadi PJ-nya selain Ambar siapa sih? Ada Michael, Pak. Oh iya, Michael, ada Michael. Halo? Saya Pak, suara iya. saya terdengar ya? Kedengeran, kamu lagi di mana nih? Bunyinya kayak di stasiun LRT. Enggak Pak, saya ada di ruangan, Oh, di ruangan di mana? di tempat kerja ibu saya Pak, Oh, ibu kerja di mana? di Kota Budi Luhur Pak. Oh, ngajar juga, ya. Terus kamu ngajar Iya. juga di situ? Kamu ngajar Enggak, juga Pak. di situ? Enggak. Nah, coba saya pengen tahu, Michael, kalau menurut kamu riset itu apa sih? Penelitian itu apa? Menurut saya penelitian itu kayak penyelesaian sebuah masalah gitu sih Pak. Iya. Ya, Yang ya, masa, kalau menurut saya sih yang kayak menyelesaikan sebuah masalah yang dimana itu masalahnya itu yang ada di sekitar kita gitu Pak, yang belum Iya. diteliti gitu. Iya. Ya, baik, makasih. Betul ya jawabannya. Tadi di awal saya sudah sampaikan, penelitian ini tujuannya kalau saya boleh bagi, pertama tadi yang pertama ya ini ya, mungkin nanti sekarang masuk ke objek tujuan penelitian yang tadi ya ada terkait dengan problem ya. Jadi kalau Michael tadi mengatakan ya namanya penelitian ya adalah sesuatu langkah yang sistematik, terstruktur, terukur, dan ilmiah yang tujuannya adalah untuk memecahkan suatu masalah problem ya. Atau yang kedua juga nanti sebut boleh dalam hal mencari tahu untuk knowledge ya, untuk mengetahui ya, atau untuk mengembangkan ya, itu juga boleh. Jadi misalnya untuk mengembangkan, artinya ingin mencari ilmu-ilmu baru yang ya sebetulnya mungkin seperti gini, kalau kamu lihat misalnya gaya gravitasi yang menarik benda ke bawah gitu ya, ya kemudian kamu ingin mengetahui fenomena tersebut terjadi karena apa sih, ya terus kamu cari teliti, akhirnya kamu bisa menghasilkan suatu jawaban, bahkan bisa mengajukan suatu teori yang merupakan bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan yang sebelumnya ya. Itu kalau misalnya kira-kira kamu hidup di tahun 1700 atau 1700-an sekian ya. Jadi kan dulu gaya gravitasi
mungkin belum dikenal seperti sekarang. Itu ya. Nah, tapi ya prinsipnya kalau misalnya Pak, itu kan masalah Pak. Kalau kita nggak tahu jawaban itu masalah. Jadi ya itu silakan, ini pembagian yang saya buat aja. Yang pertama adalah menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah ingin tahu atau ingin mengembangkan ilmu pengetahuan gitu ya, atau ingin mengaplikasikan teknologi gitu ya, ingin menerapkannya dalam teknologi yang muara akhirnya sih memang adalah untuk menyelesaikan masalah, membantu kita membuat hal tersebut menjadi lebih mudah gitu ya. Ya kan kalau garis besarnya, kalau misalnya permasalahannya itu misalnya, kalau misalnya dalam pengembangan teknologi pesawat terbang dulu kan orang, waduh, kalau berlayar dari satu benua ke benua berikutnya butuh waktu berbulan-bulan. Nah kan kemudian orang berpikir kira-kira transportasi apa yang atau modifikasi apa sehingga perahu itu bisa bergerak dengan lebih cepat. Nah, kemudian kita ketemu mesin uap sehingga kapal-kapal yang tadinya berlayar hanya mengandalkan angin, akhirnya kita juga bisa mampu tidak mengandalkan angin, tapi hanya mengandalkan bahan bakar dan tenaga sehingga kita bisa lebih cepat. Nah, kemudian pengen para saintis lagi, mungkin pada awalnya mereka bukan saintis ya, mungkin orang-orang crazy, orang-orang gila gitu ya, yang pengen meniru burung ya, burung itu bisa terbang gitu ya, sampai akhirnya dari ide gila coba-coba, mungkin pada saat itu dulu dibilang orang gila ya, nggak bersyukur kita bukan burung yang nggak terbang, tapi manusia yang hanya bisa berjalan dan berenang gitu. Tapi ada ide-ide nyeleneh gitu, pengen seperti burung, akhirnya kita bisa lihat sekarang, kita bisa naik kapal terbang, bisa memangkas waktu jauh lebih singkat dalam melakukan perjalanan jarak jauh. Ya akhirnya permasalahan yang tadinya kita ingin melakukan perjalanan bagaimana supaya bisa masuk, di satu sisi orang dalam tanda kutip orang gila yang pengen seperti burung, tiba-tiba akhirnya bisa jadi pesawat terbang, akhirnya kita menyelesaikan masalah kita gitu kan. Ya tentu pembuatan mesin pesawat ataupun mesin-mesin yang lain itu juga akan adalah dilakukan melalui suatu kajian ilmiah gitu ya. Nah selanjutnya mungkin saya ingin bertanya dulu, kenapa sih harus berdasarkan kajian ilmiah atau berdasarkan scientific method gitu ya. Kalau kata itunya kan scientific. Kalau saudara baca buku-buku, siapa sih orang yang pertama kali menemukan scientific method, kaidah ilmiah? Nah ini kayaknya di fisika dasar ada. Coba saya tanya lagi. Tadi Michael udah nanya. Sekarang anak buahnya Michael di kelas ini siapa ya? Nah, atau saya buka di Zoomin aja. Tadi Yusuf, ada yang mau bisa menjawab nggak Yusuf? Kenapa sih harus kaidah ilmiah? Oke Pak, kenapa harus kaidah ilmiah ya? Karena Ya. mungkin berkaca dari zaman dulu ya, waktu pertama kali Ya. fisika ditemukan, itu waktu itu kan Newton itu dia lagi bersantai di bawah pohon, terus kemudian beliau melihat apel jatuh. Nah dari apel jatuh itu beliau mulai tertarik untuk melakukan suatu research gitu atau pencarian kenapa apel tersebut bisa jatuh ke bawah. Nah mungkin asal mulanya dari situ Pak. Jadi melalui fenomena atau masalah yang dia temukan pada saat dia istirahat itu menghasilkan suatu karya yang tentunya bisa sampai saat ini gitu Pak diterapkan. Kalau saya nangkepnya gitu sih Pak. Ya baik. Nanti tolong dikonfirmasi, lihat-lihat lagi buku sejarah ya. Saya juga ingin
konfirmasi. Yang pertama, apakah Newton yang sedang istirahat di bawah pohon apel, kemudian ada apel jatuh, itu betul kejadian sesungguhnya, ataukah hanya ilustrasi dari si Newton saja? Nah, itu yang pertama. Nanti tolong dikonfirmasi ya. Supaya kayaknya menurut saya mungkin orang fisika juga harus belajar sejarah. Ya, minimal sejarah fisika ya. Ya, bisa ya. Karena saya pernah baca apa ya. Jadi sebetulnya itu bukan kejadian yang sebenarnya. Dia hanya si si Newton itu ya ingin menggambarkan, kan itu ada buah pohon apel jatuh ya, orang Eropa pada saat itu memang makan apel. Jadi memang zaman dulu itu selalu menggunakan perumpamaan-perumpamaan sederhana yang bisa diterima oleh masyarakat banyak. Di kelas yang lain kan saya pernah bilang bahwa kalau zaman dulu suatu ide pemikiran itu harus dipublikasikan. Publikasinya dalam bentuk apa? Sekarang kan kalau zaman dulu kan nggak ada IG, nggak ada YouTube, nggak ada Google, nggak ada internet, nggak ada koran mungkin ya zaman dulu. Ya istilahnya. Ataupun ada koran juga terbatas dan sebagainya. Maka publikasi yang paling itu ya dia harus ikut seminar. Dia harus ngundang orang di balai kota, terus dia ngomong di situ. Nah, karena pendengarnya beragam, ya dia jadi istilahnya dengan menggunakan kata-kata apel jatuh dan itu. Jadi supaya lebih dipahami oleh para pendengar yang relatif backgroundnya itu beragam, baik yang berpendidikan tinggi maupun yang tidak gitu ya, baik yang miskin maupun yang kaya. Jadi dia pakai sama seperti misalnya Thomson mengatakan model atom itu kayak kue pie ya, kue apa tuh, kismis ya. Nah, itu kan menggunakan perumpamaan yang supaya bisa diterima oleh masyarakat luas ya itu. Terus pertanyaan kedua nanti tolong dikonfirmasi. Kalau dari jawaban Yusuf berarti bahwa kaidah ilmiah itu pertama kali dicetuskan oleh Newton. Karena tadi cerita runutannya kan si Newton lagi istirahat, terus dia kejatuhan apel, tapi apelnya geruak ya. Nah, zaman dulu apel geruak mungkin orang jijik ya. Kalau sekarang, wih keren banget ya, bangga ada lambang simbol apel geruaknya. Yang pasti apel geruak kan bukan dari Malang ya. Ya nanti suatu saat kalau kalian jadi penemu ya simbolnya apa ya, usulan saya ya duren aja ya, duren terbelah gitu ya. Lambang. Nah coba nanti dibaca lagi ya, kalau Einstein, kalau Newton itu kan hidup, kalau saya nggak salah itu 1700 sekian gitu ya. Nah coba kaidah ilmiah scientific method itu kapan ya? Apakah ada dari filsuf kan si apa sih Hatim ya atau siapa ya? Nah, nanti dicari, saya lupa namanya tuh. Jadi kaidah ilmiah itu pencetusnya silakan nanti dilihat, kemudian membuat tahapan-tahapan yang kemudian kita kenal tahapan tersebut itu adalah disebut sebagai tahapan ilmiah ya, atau scientific method. Mungkin Yusuf bisa menambahkan kira-kira tahapan-tahapan dalam kaidah ilmiah itu apa aja sih? Yang pertama apa? Secara umum aja. Oke Pak, kalau berdasarkan penelitian yang udah ada gitu ya, yang sekarang itu yang pertama kita menyusun itu dulu apa terkait dengan judulnya atau topiknya, kira-kira apa sih yang mau diambil dari fenomena-fenomena yang ada gitu. Nah nanti Ya. ya nanti ketika udah dapet judulnya baru nanti ada penulisan-penulisan gitu Pak, seperti latar belakang, terus nanti kajian literatur, terus metode penelitiannya pakai apa, dan lain-lainnya Pak. Ya. Oh iya, baik. Ya baik, terima kasih jawabannya Yusuf. Jadi yang Yusuf sampaikan sih sebetulnya udah hal yang teknis yang nanti akan kita lakukan. Tapi yang saya tanyakan sebetulnya filosofinya aja, filosofi dalam yang kita sebut dengan scientific method. Nanti di buku fisika dasar tuh biasanya suka ada kok di awal-awal pengertian dari scientific method gitu ya apa. Yang jelas yang pertama scientific method itu adalah pertama kita melakukan suatu pengamatan.
Ya mungkin awal pengamatan itu karena sebelumnya ada masalah. Ini kenapa sih masalahnya? Terus kita coba melakukan suatu pengamatan atau bahasa kerennya observasi gitu kan. Kita mengamati kenapa setiap habis hujan, ya tadi ya pengamatan itu kan nggak selalu harus dari masalah juga gitu ya. Saya ambil contoh yang tidak bermasalah ya. Nah, untuk saya minimal untuk saat ini gitu ya. Misalnya terbentuknya pelangi. Kalau ada pelangi masalah, kalau tidak ada pelangi ada masalah nggak buat kita ya? Atau ada pelangi ada masalah nggak buat kita ya? Ya kita nggak tahu ya. Tapi saat ini sih bagi saya sendiri kayaknya nggak ada masalah mau ada pelangi atau enggak. Oke, jadi keingintahuan kan tadi bukan hanya untuk menyelesaikan masalah tapi juga ingin memenuhi rasa keingintahuan itu kan aspek dari penelitian. Ada pelangi. Ya maka kita ngamatin pelangi. Akhirnya kita dapat melihat kok pelangi itu terbentuk pada saat kalau sudah selesai hujan gitu ya, atau mungkin pada saat hujan dan seterusnya, macam-macam. Tapi prinsipnya kok kelihatannya setelah habis hujan baru muncul pelangi. Kalau nggak hujan nggak muncul pelangi. Gitu. Dan pelangi itu akan selalu ada di posisi yang dia istilahnya berhadapan dengan sinar matahari gitu kan istilahnya. Jadi kalau matahari ada di posisi barat, maka ya pelanginya itu ada di mana ya? Ya kira-kira ada di timurnya gitu lah ya. Kalau ya nanti silakan saudara lakukan satu pengamatan. Nah itu ya, jadi dari itu, nah scientific method itu yang pertama yaitu melakukan satu pengamatan. Setelah pengamatan apa yang kita terpikir dari situ? Mungkin ada yang mau jawab? Izin menjawab, Pak. Oh ya, silakan. Siapa ini? Nanda. Hernanda, ya. Gimana Hernanda? Setelah melakukan pengamatan, membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel dari pengamatan tersebut, Pak. Iya, nah betul. Jadi itu ya. Jadi filosofinya scientific method itu adalah setelah melakukan pengamatan, kemudian kita membuat satu hipotesis. Hipotesis itu adalah usulan jawaban terhadap permasalahan tersebut. Jadi ini adanya pelangi ini pasti karena adanya peri yang kehujanan basah kuyup, terus dia menguncupkan sayapnya yang warna-warni ya kan bisa aja kan kita berhipotesis saja kan misalnya begitu. Nah, jadi kita berhipotesis ya hipotesis itu kita menyatakan ini pasti karena ini pasti karena ini diakibatkan oleh ini gitu. Kita hipotesis. Wah. Nah, setelah itu kita berhipotesis, kemudian kita membuat suatu model, kita berteori. Nah, kenapa ini karena ini pasti karena begini. Udahlah, kalau gitu saya buat model. Model saya pakai senter, ada air keran, saya ciprat-cipratin pakai semprotan gitu ya, misalnya seret air untuk menggambarkan fenomena pelangi. Ya, karena kan kita nggak bisa ngatur hujan atau matahari mungkin ya pada saat. Jadi misalnya kita pakai semprotan air, kemudian kita kasih senter pakai ini, nah, kemudian kita amati. Kok nggak muncul juga, kenapa pelangi itu? Wah, coba pakai center yang lain atau dan seterusnya. Ya kira-kira seperti itu, membuat satu model, berteori. Nah kemudian saudara membuat suatu eksperimen, percobaan untuk membuktikan hal tersebut. Jadi saya ralat tadi pada saat saudara ngambil semprotan air, kemudian kamu center itu adalah tahap saudara ingin melakukan satu pembuktian dari hipotesis ataupun model ataupun teori yang saudara usulkan atau saudara sampaikan untuk menjelaskan fenomena pelangi tersebut. Gitu ya. Nah, terus pakai center, kamu lakukan eksperimen, nah kemudian datanya kamu analisis, kamu bahas, kemudian dari situ kamu membuat satu kesimpulan. Nah, itu prinsip dasar dari scientific method. Ya. Nah, silakan nanti di cross check. Ya, setelah itu kan sekarang berkembang gitu ya. Oke, dalam pengamatan itu nanti kita membuat pertama latar belakang masalah dulu, kemudian kita tuliskan identifikasi masalah apa, kemudian kita tuliskan tujuan,
Nah itu udah tadi saya sebutkan adanya pengamatan, observasi, kemudian juga ya mungkin ada beberapa bidang ilmu yang kita harus wawancara dulu. Oh atau itu nanti eksperimennya. Oh pembuktiannya apa? Oh pembuktiannya kita bisa wawancara. Misalnya kita ingin melihat terkait dengan bidang-bidang, misalnya masyarakat kita tuh sebetulnya kalau pagi-pagi tuh sebetulnya sukanya sarapannya mie atau nasi, ya, mie goreng atau nasi goreng. Wah kita berhipotesis, oh kayaknya sih kalau masyarakat Indonesia tuh memang akan selalu nasi karena gini. Nah, kemudian kamu ingin membuktikannya misalnya dengan melakukan wawancara, karena kalau masalah ini kan lebih ke kesukaan orang gitu ya. Ya tentu kamu akan ambil sampel data sebanyak mungkin untuk kemudian nanti kamu olah secara statistik. Nah kemudian dari situ baru kamu buat satu kesimpulan. Nah itu ya, jadi kira-kira sebagai dasar, dan tentu aja tadi tujuannya ini macam-macam, tujuan penelitian ini secara umum. Ya, nanti bedakan ya bahwa tujuan secara umum itu adalah ini, tapi nanti tujuan riset yang nanti akan harus saudara buat di dalam perkuliahan ini adalah ya tentu tujuan dari penelitiannya. Jadi spesifik sudah penelitian ini. Tapi kalau tujuan dari riset itu sendiri itu adalah yang pertama untuk mendapatkan untuk mengetahui fenomena yang terjadi itu seperti apa sih. Kita ingin melihat lebih jauh penjelasannya itu seperti apa ya, atau formulanya itu seperti apa sih gitu. Pasti ini fenomenanya mengikuti suatu rumusan atau formula ini. Nah, maka kita melakukan satu riset gitu ya. Kemudian yang kedua ingin mendapatkan gambaran yang akurat dari karakteristik atau deskripsi dari permasalahan yang ingin kita selesaikan gitu ya. Kemudian yang ketiga untuk menentukan seberapa sering, nah itu juga bisa menjadi tujuan riset ya, menentukan frekuensi with something occur, seberapa sering sih dia terjadi gitu kan. Kemudian yang keempat ya tadi untuk menguji hipotesis ya, untuk tadi kita sudah buat, maka hipotesis dari hasil pengamatan ya hipotesis itu kemudian kita uji. Nah kira-kira itu materi untuk ini kita 1 jam saja ya karena sudah pukul 12. Sebagai pertemuan pertama, nanti kita akan lanjut pada pertemuan minggu depan. RP sudah saya kasihkan, aturan mainnya adalah perkuliahan ini nanti akan kita laksanakan secara blended ataupun secara hybrid ya. Jadi bisa daring, bisa luring, namun demikian tetap tugas-tugas semuanya dikumpulkan melalui web Epsilon gitu ya. Jadi kita buat paperless saja, saudara kumpulkan tugasnya, tugas tiap minggu nanti akan saya berikan dan kumpulkan di Epsilon gitu ya. Kemudian kita akan bertemu sampai dengan UTS. Untuk UTS-nya nanti mohon izin saya untuk melihat kembali apakah memang dalam bentuk ujian tulis ataukah hanya pengumpulan tugas gitu ya. Menurut saya sih memang mungkin pengumpulan tugas saja gitu ya. Tadi kalau materinya sih sampai tadi ya pertemuan kelima atau kelima apa keenam tadi ya, keenam ya. Nah, nanti mungkin setelah itu akan diteruskan oleh Pak Mangasi. Gitu. Kalau dari RPS pendekatan pembelajarannya ada dengan case based learning ya, jadi nanti tiap mahasiswa akan diminta untuk analisis ininya seperti apa ya, analisis yang terkait dengan strength ya, treatment, opportunity gitu ya, analisis SWOT-nya itu seperti apa. Nah itu nanti mengacu pada kasus-kasus spesifik yang setiap mahasiswa akan selesaikan gitu. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.
pertemuan kita ini nanti kita akan lanjut minggu depan di hari dan jam yang sama. Ya usul saya sih Jumat, tapi mungkin kita mulai jam 9 aja gitu ya, supaya nggak terlalu mepet dengan soal Jumat gitu. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk itu, mari sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat siang. Ya, ya. Izin saya lab ya.